Hai, selamat datang di channel The Web Venture. So, di video kali ini gue mau bahas tentang Postman. Jadi gue mau ngebahas bagaimana cara menggunakan Postman pertama kali. Kalau kalian udah install Postman, kalian bisa keep video ini ke menit sekian. Tapi kalau kalian belum download atau install Postman, kalian bisa nonton ini dari awal. Karena gue akan bahas tentang cara download dan install Postman terlebih dahulu. So, langsung aja, kalian masuk ke Google, kalian ketikkan download Postman. Lalu kalian pilih halaman ini, www.postman.com. Masuk ke halamannya dan kalian akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kalian lihat ada Windows. Kalian klik aja dan kalian download Postman-nya untuk Windows. Kalau udah download, kalian akan mendapatkan aplikasinya seperti ini. Ini adalah aplikasi dari Postman yang portable ya. Jadi kita nggak perlu install lagi. Maka dari itu, gue sarankan untuk memindahkan file ini ke tempat yang lebih aman. Kalau gue misalkan gue akan pindahkan ke C, Program Files. Dan di sini gue akan membuat folder Postman. Oke, aplikasi Postman gue udah ada di program file Postman dan tinggal diklik 2 kali aja kita buka program Postman-nya. Nah, di sini kalau kalian belum punya akun Postman, kalian bisa klik sign up dulu di sini, sign up for free. Maka kalian akan diarahkan ke form untuk registrasi untuk mendapatkan akun dari Postman ini. Kalian tinggal isi aja email yang ingin kalian gunakan, username-nya, lalu kalian buat akunnya. Tapi kalau kalian udah punya akun Postman sendiri, kalian tinggal masuk aja ke sini, kalian pilih sign in. Jadi kalian tinggal sign in, lalu kalian akan diarahkan juga untuk login ya. Kalau kalian belum login, kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password kalian untuk login. Kalau udah, kalian tinggal pilih aja akun yang ingin kalian gunakan untuk Postman ini. Kalau udah ada akunnya yang ini, lalu akan ada pop-up seperti ini, kita tinggal klik open aja agar di redirect langsung ke aplikasi Postman kita. Nah, sekarang gue udah ada di halaman Postman yang menggunakan akun gue ya. Di sini jadi udah ada loginnya, udah ada akun gue. Jadi sekarang kita bisa langsung membuat API yang ingin kita gunakan untuk project kita. Jadi begitu bagaimana caranya untuk menginstal, mendownload Postman di Windows. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan Postman ini dengan menggunakan project Laravel. So, langsung aja, ini adalah project Laravel gua. Di sini pertama kalian masuk ke file api.php ya. Ada di folder roots, kalian pilih api.php. Lalu di sini gua membutuhkan satu controller untuk mengambil data API yang ingin kita pakai sebagai contoh ya. Kita masuk ke terminal, kita buat satu controller tersebut. PHP artisan make controller. Nama controllernya bebas, misalkan contoh controller. Oke, controllernya udah kebuat. Lalu di sini kita akan buat function public function. Nama functionnya apa? Bebas, misalkan contoh get. Lalu di sini kalian akan mengembalikan data apa? Data apa yang ingin kalian terima ketika kalian meng-call API tersebut. Misalkan gue di sini akan mengembalikan data string aja, tulisan isinya adalah data berhasil diambil. Kayak gini. Return data berhasil diambil, maka akan mengembalikan teks ini ketika function ini dipanggil. Contoh get. Lalu kita kembali ke sini, kita buat satu root-nya ya. Root yang akan kita gunakan untuk API tersebut. Root. Lalu di sini gue akan mengambil contoh yang menggunakan metode get dulu. Nanti kita akan buat metode post juga. Lalu URL-nya apa? Misalkan ambil. Lalu kita tadi menggunakan controller apa? Kita tadi menggunakan contoh controller. Lalu nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah contoh get. Jadi simpan di sini contoh get. Oke, jangan lupa juga daftarin contoh controllernya di atas ya. Di sini kita use app slash adanya di http. Oke, udah didaftarin. Jadi contoh controller ini udah bisa kita pakai. Jangan lupa di save. Setelah itu kalian jangan lupa untuk merun project Laravel kalian. Kalian ketikkan php artisan serve di sini untuk menjalankan aplikasi Laravel kalian. Oke, aplikasinya udah jalan, Laravelnya udah jalan di IP 127.0.0.1, portnya 8000. Lalu sekarang kita masuk ke Postman.
Nah, di sini kalian bisa ngebuat satu collection baru. Kalian masuk ke pojok kiri di sini ada create new collection. Kalian klik, lalu kalian pilih blank collection. Dan kalian bisa rename nama collectionnya apa, misalkan contoh collection. Lalu kalian bisa tambahkan request yang ingin kalian buat. Misalkan di sini gua bisa di rename juga, klik kanan rename, lalu contoh get API kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja URL dari API-nya. Tadi kita pakai 127.0.1 port 8000, lalu tambahkan /API dan nama URL yang kita buat tadi ya, ambil. Kalau kita lihat tadi kita buatnya /ambil ya. Dan sebelum /ambil, sebelum nama URL yang kita buat, tambahkan /API ya, karena kita buatnya di api.php. Kalau udah, tinggal desain aja, maka akan ada data berhasil diambil. Nah, kalau API get ini juga bisa di-run di browser sebetulnya ya. Jadi kita bisa cek juga di browser. Kalau kita copy ini ke browser, di sini data berhasil diambil juga ya. Tapi kalau kita pakai metode yang post, itu nggak bisa di browser. Maka dari itu Postman ini sangat berguna untuk kita ya. Misalkan kita buat API yang kedua menggunakan metode post. Kita buat di sini, kita copy aja. Kita buat post, metodenya jadi post. Lalu di sini kita ubah jadi kirim misalkan ya. Lalu di sini kita akan buat controller namanya contoh post. Nah, contoh post ini belum dibuat ya. Jadi kita masuk kembali ke controller kita. Jadi di sini kita buat lagi satu function public function contoh post. Lalu di sini tadi karena udah kita balikan teks, sekarang kita coba balikan berbentuk JSON ya. Jadi biasanya API itu balikannya itu bentuknya JSON ya. Jadi kita buat contoh JSON aja, return response JSON. Di sini dalam datanya apa? Misalkan kita kasih status. Lalu status ini isinya apa? Isinya adalah true. Berarti berhasil. Lalu kita buat message misalkan. Pesannya apa? Misalkan pesannya adalah data post berhasil. Kayak gini. Lalu di save. Dan sekarang kita udah punya satu lagi API ya, yang bentuknya post berbentuk /kirim ya URL-nya. Kita kembali ke Postman. Kita buat satu lagi di sini collection, dan di sini kita rename lagi misalkan jadi contoh post API. Di sini kita ganti metodenya jadi post ya. Lalu kita masukkan URL-nya. Kita ganti yang ambil tadi jadinya kirim. Ini jadi post. Oke, kayak gini. Jadi metodenya pakai post dan masukkan URL-nya. Kalau kita klik send, hasilnya adalah seperti ini ya, berbentuk JSON, statusnya true dan message-nya adalah data post berhasil. Dan URL post ini nggak bisa dipakai di browser. Kalau kita masuk ke browser, kita masuk ke sini, kita enter, maka yang ada adalah error ya, karena browser ini hanya bisa menggunakan metode get, sedangkan kita menggunakan metode post. Jadi begitu bagaimana caranya untuk menggunakan Postman menggunakan project dari Laravel. Semoga video ini bisa membantu. Thanks for watching.